Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mas'alatun. Law anna rajulan sha'iman akala nasiyan hatta baqiya alaihi qalilun minat ta'am. Kalau seandainya ada seseorang yang dalam kondisi sedang berpuasa, kemudian dia makan nasiyan, dalam keadaan lupa, hatta baqiya alaihi qalilun minat ta'am, sehingga tersisa baginya sedikitlah dari makanan tersebut, fa'akluhu muta'awwilan, atau fa'akalahu, lalu dia memakan sisa yang sedikit tadi, muta'awwilan, dengan dasar takwil, anggapan, bi'annahu, bahwasannya in kana ma sabaqa akluhu nasiyan la yuftir ma'anau aktsar. Takwilnya dia bahwasanya apa yang telah dimakan sama dia sebelumnya banyak, namun tidak membatalkan. Fa aqalluhu la yuftir taba'an, maka sesuatu yang sedikit juga tidak batal katanya. Kalau dia sifatnya apa? Taba, ngikuti. Difahami? Jadi takwilnya dia apa? Kalau yang banyak tadi karena lupa tidak batal, maka yang sedikit ini biasanya tidak juga batal. Wa in kana ma sabaqa muftiran fa huwa al-an ghairu sha'ib falahu akal al-baqiyya fal yakunu ma'dzuran bidzalik. Kalau seandainya yang sebelumnya, yang dia makan sebelumnya dalam jumlah banyak tadi dikatakan muftiron atau mufattiron, pembatal, maka sekarang ini pasti posisinya dia bukan kondisi berpuasa, falau aklul baqiyah, maka boleh saja bagi dia untuk makan sisa tadi. Kan kalau banyak itu kan lupa, dimaafkan. Kata dia mungkin menurut dia kalau sedikit saja lebih layak untuk dimaafkan, kalau banyak saja dimaafkan. Sehingga gambaran dia, kalau yang telah lalu ini tadi dianggap sebagai mufattir, membatalkan puasa, maka sekarang ini pasti dia tidak puasa, sehingga yang sisanya ya dimakan. Fal yakunu ma'dzuran bidzalik, apakah dia dikatakan sebagai orang yang mendapatkan uzur? Fal mazhab annahu ghairu ma'dzurin bil jahli, maka pendapat mazhab Imam Ahmad, dia tidak diberi uzur dengan kebodohan dia tadi. Fala yakunu hadza ma'dzuran, dia tidak dikatakan ma'dzur. Wa 'alal qauli ar-rajih wa huwa al-'udhru bil jahli, namun pendapat yang rajih, dia tetap mendapatkan uzur dengan kebodohan dia tadi. Yuhtamal ayyakuna ma'dzuran li ta'awulihi, ada kemungkinan dia dikatakan sebagai orang yang ma'dzur dengan sebab ta'awulnya dia, takwilnya dia. Wa yutahmal alla yakuna ma'dzuran li tafritihi, dan juga ada ihtimal dia dikatakan bukan orang yang ma'dzur dikarenakan tafridnya dia, penyepelihan dia. Li'annal wajib alaihi huna ayas'al, kewajiban dia di sini dia bertanya. Wa ala kulli halin faqada'us shaum ahwat, bagaimanapun kondisinya maka mengqadha puasa lebih ahwat, wallahu alam. Jadi gambarannya ketika ada seseorang yang tadi awalnya dia lupa, nasi sisa sedikit ya, misalkan dia sudah ingat, aku lagi lupa, dimakan sama dia, maka Allah alam, kalau dia membangun di atas dasar takwil yang seperti ini, namanya takwil. Ada sebagian para ulama mengatakan dia beri uzur, ya, diberi uzur. Namun kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengambil jalan tengah apa? Ahwat, katanya mengqadha. Ya. Kemudian hukmu man ihtalama wa huwa shaim, hukum orang yang ihtilam dalam keadaan dia puasa. Man ihtalama wa huwa shaim, kalau ada orang yang bermimpi basah, dia ihtilam dalam keadaan dia sedang puasa, fala yuftir hatta law nama ala tafkirin,
maka tidak batal puasanya meskipun dia tidur dalam kondisi ngayal dulu sebelum tidur. Wahtalama fi athna'in naum, kemudian mimpi basah di tengah-tengah tidurnya, li'anna naim ghairu qasidin, dikarenakan orang yang tidur tuh ghairu qasid, tidak menyengaja. Wa qad rufi'a anhul qalam, sudah terangkat qalam, ya. Beban takdirnya atau beban apa? Taklifnya. Wa ahyanan yastayqid al-insan hina ma yataharrak al-ma' ad-dafiq. Dan terkadang ya seseorang itu butuh yastayqid, bangun, ya. Terbangun ketika ada air yang terjaga. Ya, seperti itu terkadang ya. Ketika ada air yang muncrat, terkadang bangun. Antum ihtilam tiba-tiba lagi mimpi ternyata. Fal yalzamu fi adil hal ayumsikahu. Apakah perlu pada kondisi seperti ini dia tahan? Tergambar antum? Atau misalkan nasihin mimpi basah. Tiba-tiba antum terasa agak keluar. Antum terbangun. Karena antum sadar, antum tahan. Kayaknya nggak bisa ditahan juga deh. Ya, keluar dengan sendirinya. Nah, seandainya kalau antum tahan, harus enggak? Al-jawab la, enggak. Kenapa? Li'annahu intaqala min mahallihi wa la yumkin radduhu. Dikarenakan sudah pindah posisi, sudah keluar dari tempat penyimpanannya, enggak mungkin dikembalikan lagi. Li'anna habsahu bid-dharat 'ala dzakar madarrun atau mudarrun. Dikarenakan ditahan dengan cara ditekan pada kemaluan, ya, itu mudir, membahayakan. Kama law taharrakat mi'datuhu litaqayya, sebagaimana lambung kalau udah bergerak goncang ingin muntah, fa innahu la yalzamu ayyahbisaha lima fi dzalika min ad-darar, maka sesungguhnya tidak perlu bagi dia untuk menahannya dikarenakan terdapat kemadharatan, ya. Kemudian mas'alatun law yabisa famuhu kama yujad fi ayyamis saif, kalau seandainya bibir dia terasa kering, pecah-pecah sebagaimana pada musim panas. Wa ma'a ba'dhin nas bihaitsu yakunu riquhu qalilan, ya, yunashifu famahu. Bersamaan seperti itu, sebagian orang itu ada yang air liurnya sedikit, ya. Ada yang air liurnya sedikit, yunashif famahu, yang dia gunakan untuk ngelap mulut, ya. Fayatamadmad min ajli ayyabtal famahu, sehingga dia butuh kumur-kumur untuk membasahi mulut. Jadi gini ya, kalau musim kering seperti di negara-negara Arab itu, kalau musim kering kadang bibir ini kering. Nah, kadang kebiasaan kita dulu kalau bibir kering, kadang lidah ini digini kan, untuk membasahi mulut, bibir, ya. Dan juga kadang ya memang air ludah sedikit, terasa tidak enak, kering, musim kering panas, ya. Nah, terkadang butuh untuk kumur-kumur, ya, au tagharrarah bil ma, atau ginikan air itu dimasukkan ke mulut tapi dia dikorok-korok di mulut. Wa naza ila batnihi, dan ternyata masuk ke mulut, ke perut ketika kumur-kumur. Fala yuftir bidzalik, maka tidak batal. Kenapa? Li'annahu ghairu maqsudin, dikarenakan tidak disengaja. Tsumma idza lam yaqsud al-insan ayyunazzil al-ma ila batnihi, kalau memang seseorang itu tidak ada maksud, tujuan untuk menurunkan air ke perutnya, wa inna ma arada ayyabulla famuhu, cuma sekedar ingin membasahi mulut, wa nazal al-ma bi ghairi qasdin, turun air ke dalam tanpa keinginan dia, wa yatafarraq an hadza hal yajuzu lis-shaim ayastamil al-fursha wal ma'jun aw la. Dan tercabang juga dalam masalah ini, apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk menggunakan fursya, sikat gigi, wal ma'jun, odol, aula, atau tidak boleh? Al-jawab yajuz, boleh. Lakin al-aula alla yastamilahuma,
Akan tetapi yang afdal jangan digunakan, tidak perlu gosok gigi, ya, tidak perlu pakai odol tadi. 5 fil ma'jun min quwwatin nufud wan nuzul ilal halq, dikarenakan pada pasta gigi odol itu tadi terdapat kekuatan nufud itu resapan dan bisa turun ke kerongkongan, rasa-rasanya itu loh, apa namanya istilahnya, minnya, ya. Wa badalan min ayyaf'ala dzalika fin nahar fayaf'alu fil lail, ya, sebagai pengganti melakukannya di siang hari maka dia lakukan di malam hari. Au yasta'mil fursya bidunil ma'jun, atau dia gunakan sikat tanpa odol, sehingga jangan sikat odol tapi sikat saja. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.